Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Arif di channel Encoder Indonesia, tempat berbagi codingan. Nah, di video kali ini kita akan belajar mengenai foreign key ya teman-teman. Jadi foreign key ini nanti adalah suatu kunci yang menghubungkan antara suatu tabel dengan tabel yang lainnya gitu ya teman-teman. Nah, jadi kita nanti akan buat suatu tabel baru di toko ini. Kita buat namanya adalah kita buat tabel harga aja ya teman-teman. Jadi nanti harga itu akan kita hubungkan dengan ID yang ada di tabel barang ini ya teman-teman. Jadi kita buka command prompt kita. Ini masih yang kemarin nih teman-teman di video sebelumnya. Jadi kita akan buat tabel baru ya. Di toko ini kita buat create tabel. Nama tabelnya adalah harga gini ya, atau daftar harga, daftar underscore harga gini. Lalu kita buat yang pertama adalah harga ID ya. Ini beda, harga ID. Ini kita buat integer, not null. Lalu auto increment, auto underscore increment. Lalu selanjutnya kita buat untuk harga satuan ya, harga satuan, harga underscore satuan. Ini kita buat integer juga, not null. Lalu nggak auto increment. Lalu kita buat untuk ID. Jadi ini ID di sini kita buat di barang ID ya, barang underscore ID. Ini kita jadikan integer juga. Lalu kita buat not null juga, not null. Lalu kita akan buat foreign key-nya. Caranya kita pertama buat index dulu, index gini, barang underscore ID ini. Lalu kita buat foreign key, foreign key. Jadi foreign key-nya adalah barang ID, barang underscore ID. Ini nanti references, jadi mengarahkan ke si ID. References yang pertama nama ininya, nama tabelnya barang, lalu ID ini. Foreign key references barang ID ya. Lalu kita tambahkan on delete ini ya. Jadi nanti ini berhubungan dengan saat di delete. Jadi barang ini merupakan tabel parentnya ya teman-teman. Jadi ini daftar harga ini tabel childnya. On delete kita isi dengan restrict. Nah, kenapa restrict? Karena ketika kita menghapus dari tabel barang, maka otomatis dia nggak akan bisa karena dia masih ada isinya di tabel ini, tabel daftar harga. Lalu kita buat on update, kita buat cascade. Nah, cascade ini dia nanti supaya saat kita mengupdate-nya di barang, maka otomatis dia akan terupdate juga di daftar harga gitu. Gini, lalu kita buat primary key ya. Primary key adalah si harga ID. Enter, tutup kurung di koma. Oh sebentar teman-teman. Di sini kita akan buat ya lagi. Kita create lagi, teman-teman bisa atas bawah gini. Create tabel daftar harga. Enter saja gini. Nah, ini harga null auto increment, enter. Pencet bawah harga satuan, integer auto increment and not null. Lalu barang ID, lalu index, lalu foreign key. Lalu ini kita buat on delete, on update.
delete restrict on update-nya, juga cascade, lalu kita buat primary key-nya adalah si harga ID. Oke, tutup kurung, enter. Nah, ini udah ya teman-teman, artinya si barang ID ini dia nanti akan menjadi penghubung antara barang ID dengan si ID yang ada di barangnya ini teman-teman. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, di sini on delete ini, jadi apabila kita nanti pengen menghapus ID yang ada di barang ini, maka dia nggak akan bisa karena dia masih ada barangnya di tabel daftar harga ini. Sebaliknya kalau kita mengupdate ini atau mengubah ini, maka dia akan dapat diubah juga karena kita menggunakan cascade. Di on delete ini teman-teman bisa menggunakan cascade juga, nanti fungsinya sama seperti ini. Tapi itu nanti akan menimbulkan beberapa masalah ya teman-teman ya. Jadi kita sering gunakan restrict seperti ini teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman kita akan buat di PHP MVC ya teman-teman. Kita browse dulu. Kita ke toko. Nah, ini daftar harga. Nah, distribusi ini kita akan buat baru ya. Di sini kita buat baru, bukan change, drop. Nah, ini di setelah kota kita buat baru, go. Ini kita buat namakan saja distribusi ID ya, distribusi ID. Ini ID. Nah, ini integer juga, lainnya nggak usah, nggak boleh kosong, ini cukup seperti ini. Kita save. Nah, kita browse. Oh, structure ya. Nah, ini teman-teman kita bisa lakukan di sini ada relation view ya teman-teman. Nah, lalu ini biarkan aja. Oh, ini udah ini ya, constraint name. Constraint name-nya kita buat ini aja. Constraint name-nya kita buat sembarang aja, misalkan ini terhubung ini ya, terhubung. Lalu kolomnya adalah distribusi ID. Lalu kita arahkan ke database toko. Tabelnya adalah tabel barang. Kolomnya ID. Ini teman-teman. Lalu on delete-nya restrict, on update-nya cascade. Kita save. Nah, ini ya, add constant terhubung, foreign key, ini references barang, on delete, restrict, on update, cascade. Seperti itu teman-teman. Nah, sekian dulu teman-teman video pembelajaran mengenai foreign key kali ini. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa kembali di video-video selanjutnya.